Selamat siang, saya Christina Mutiara Ishak dari R002 dengan NIM F1E1200026 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai jawaban dari soal UTS. Yang pertanyaannya adalah, berikut ini adalah hasil pengamatan tinggi badan siswa kelas 12 SMA XX ujilah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS dengan alfa 5%. Apakah data tinggi badan siswa diambil dari populasi siswa yang berdistribusi normal? Jika dari uji tersebut menunjukkan data yang berdistribusi normal, tentukan apabila dipanggil secara acak seorang siswa, berapakah peluangnya? Nah, sebelum kita mencari peluang, kita mencari dulu mean-nya atau rata-ratanya. Jadi sudah disiapkan data sebanyak 40 buah. Nih data. Jadi kita itu harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata di Excel, itu kita menggunakan rumus sama dengan average atau average. Ini dia. Kemudian kita select data yang mau kita gunakannya itu dari B2. Ini adalah data yang mau kita rata-ratakan dari B2 sampai dengan B41. Kemudian ketika sudah selesai, kita tinggal klik enter. Kemudian kita mendapatkan rata-ratanya 163,925. Kemudian untuk standar deviasinya itu menggunakan rumus sama dengan STDEV. Ini STDEV sama dengan, lalu kita select atau kita pilih datanya yaitu dari B2 sampai dengan B41, kemudian kita enter. Kemudian kita mendapatkan standar deviasinya dari 5,779662. Atau kalau kita bulatkan 5,78. Kemudian kita akan mencari dehitung. Untuk mencari dehitung, kita harus mencari peluang distribusi kumulatifnya atau FYI. Nah, untuk mencari FYI ini adalah sama dengan norm dis, kemudian kita akan menggunakan datanya B2 di sini, koma, kemudian kita buat tanda dolar B, kemudian tanda dolar lagi. Tanda dolar ini untuk membatasin atau biar nggak gerak-gerak, karena yang ini bakal digunakan tetap. B42, B43, true. Ini adalah rumusnya, kemudian kita enter. Setelah kita udah dapat, kita drag ke bawah. Oke, FYI atau peluang distribusi kumulatifnya udah kita dapetin, kemudian kita mencari FYI dikurang I kurang 1 per N. Untuk mencarinya sama dengan, itu adalah C2 dikurang dalam kurung, itu adalah A2 dikurang dengan 1, tutup kurung, dibagi dengan A41, tutup kurung. Kemudian kita enter. Setelah kita udah dapat, kita drag lagi ke bawah.
Setelah itu kita mencari I per N dikurang FYI. Ini rumusnya sama dengan itu ada A dalam kurung A2 dibagi dengan dolar A dolar lagi 41 tutup kurung dikurang dengan FYI-nya. FYI-nya adalah C2. Ini dari C2. Setelah seperti ini kita enter. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, udah di drag. Sudah itu kita bisa mencari dehitungnya. Nah, untuk cari dehitung itu rumusnya sama dengan max. Kemudian itu kita mau dari D2 sampai dengan D41. Kemudian itu ada E2 sampai dengan E41. Kita mencari nilai maksimum dari kolom D dan E-nya. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita dapetin kalau dihitung itu 0,165209. Kemudian untuk D tabelnya itu kita melihat menggunakan tabel nilai uji. Jadi ada yang namanya tabel nilai uji. Kita lihat tabel nilai uji. Nah, ini dia. Ini adalah tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi, kita kan punya N-nya itu adalah 40. Nih, N40. Dan kita punya alfanya itu adalah 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Nah, 0,05 kan ini. Ada di kolom ke 1, 2, 3. Ada yang kolom ketiga. Kemudian kita cari N-nya 40. Kolom ketiga 1, 2, 3. Jadi, D tabelnya itu adalah 0,210. Ini D tabelnya kita isi. Tadi adalah 0,210. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan di sini? Yang bisa kita simpulkan yaitu adalah D tabel itu lebih besar daripada D hitung. Nah, apa artinya ini? Artinya data di atas itu adalah data terdistribusi normal. Jadi data di atas itu adalah data yang terdistribusi normal. Kemudian kita kembali ke pertanyaannya. Nih, ini pertanyaannya. Apakah data tinggi badan siswa diambil dari populasi siswa yang berdistribusi normal? Jawabannya adalah iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika hasil dari uji tersebut menunjukkan data yang berdistribusi normal, tentukan apabila dipanggil secara acak seorang siswa, berapa peluangnya? Untuk yang A, tinggi orang tersebut kurang dari 160 cm. Nah, itu berarti peluang dalam kurung X kecil dari 160. Nah, untuk mencari Z dari 160 ini, kita menggunakan yang namanya itu ada rumus Z sama dengan X dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi, X-nya itu adalah 160 dikurang dengan rata-rata yang tadi udah kita dapat itu 163,92.
lalu dibagi dengan standar deviasinya 5,78 dan hasilnya adalah 0,68. Kemudian hasilnya adalah minus 0,68. Kita jadikan positif menjadi P dalam kurung Z lebih besar dari 0,68. Kemudian kita akan mengurangi PZ lebih besar daripada 0 dikurang dengan PZ Z itu kurang dari 0 dan Z itu Z lebih besar daripada kurang dari 0. Z kurang dari 0. Ini Z lebih besar daripada 0. Z kecil dari 0,68. Nah, untuk itu, kalau yang untuk PZ lebih besar daripada 0 itu adalah 0,5. Karena dia Z-nya itu lebih besar daripada 0 itu berarti dari ini. Dari 0 ini, karena dia lebih besar berarti ke sana. Karena ini kan setengah nih. Ini otomatis ini 0,5, di sini juga 0,5. Kemudian, karena ini kan datanya terdistribusi normal. Terus yang untuk P, Z itu besar dari 0, Z kecil dari 0,68, itu kita lihat dari tabel. Itu ada lagi yang namanya, ada tabel satu lagi. Ini namanya tabel distribusi normal Z. Jadi Z yang udah kita dapetin tadi, kalau kita mau cari peluangnya, itu kita harus lihat tabelnya dulu. Nah, untuk yang pertanyaan tadi, itu 0,68 ya. Kita cari 0,68. Ini 0,6, terus kita cari kolom 8-nya. Ini dia. Jadi 0,2517. Nah, 0,2517 inilah yang jadi peluangnya. Tapi bukan peluang untuk orang yang tingginya kurang dari 160. Kita balik ke soal lagi. Ini. Nah, kita udah dapat untuk PZ lebih dari 0, kecil dari 0,08. Itu kita dapat 0,2517. Nah, kita kurangi dengan 0,5. Maka hasilnya 0,2483. Nah, kenapa sih kita harus kurangin 0,5? Karena 0,5 itu dari titik 0 ini sampai dengan ke ujung kiri. Mau ujung kiri ataupun ujung kanan itu 0,5. Nah, sedangkan 0,68 ini yang untuk Z lebih dari 0, lebih dari Z-nya itu lebih dari 0, tapi dia kecil dari 0,68. Nah, kita harus kurangin itu untuk dapat tinggi orang yang kurang dari 160. Nah, untuk orang yang tingginya kurang dari 160 itu adalah daerah yang diaksir ini. Dia dari 0,68 ke kiri. Nah, ini jadi peluang tinggi orang yang kurang dari 160 cm itu adalah 0,2483. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu tinggi orang tersebut lebih dari 170 cm. Kalau dia lebih dari 170 cm, jadi garis asirnya itu adalah ke kanan.
Nah, Px lebih dari 170 menggunakan rumus X kurang rata-rata bagi standar deviasi. Nah, kita dapatkan Z-nya, kita dapatkan hasilnya 1,005. Kemudian kita lihat lagi ke tabelnya. Kita lihat lagi ke tabelnya. Nah, salah, bukan ini tabelnya. Tunggu sebentar ya. Oh, benar-benar tabelnya yang tadi. Tuh, kita carinya tadi berapa? 1,05. Kita nyari 1,05. Jadi kita kan tadi udah dapat Z-nya tuh, 1,05. Jadi kita cari di sini, ini 1,0. Terus kita cari kolom 0,05. Ini dia kolom 0,05, jadi 0,3531. Jadi Z-nya itu, nilai Z-nya itu adalah 0,3531. 0,3531. Terus 0,5 dikurang dengan 0,3531. Nah, jadi kita dapatlah 0,1469. Jadi untuk peluang tinggi orang yang lebih dari 170 cm itu adalah 0,1469. Untuk pertanyaan terakhir, itu tinggi orang yang dalam rentang 160 sampai 170. Nah, untuk ini kita jadi cari peluangnya X itu lebih besar daripada 160, tapi X-nya kecil dari 170. Nah, untuk itu kita harus cari Z 160 dan Z 170. Tadi kan kita udah cari tuh Z 160 itu adalah minus 0,68 dan Z 170 itu adalah 1,05. Jadi ini minus 0,8 dan 1,05. Kemudian kita jumlahkan antara nilai peluang dari 160 kurang dari 160 dengan lebih dari 160 dengan kurang dari 170. Kita dapatlah hasilnya 0,2517 ditambah dengan 0,3531. Jadi peluangnya adalah 0,6048. Untuk grafiknya sendiri yaitu ini yang dari titik ini adalah titik minus 0,68 dan ini adalah titik 1,05. Jadi peluangnya itu ada di rentang minus 0,68 sampai dengan 1,05. Begitulah penjelasan mengenai soal dari UTS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.